Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 220. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, meski dikeroyok oleh 5 petarung tangguh dari surga tak terukur yang menggunakan artefak kuno 9 tungku Phoenix, Si Hao tetap tak goyah. Ia memanfaatkan kekuatan petir dan diagram 10.000 roh untuk membalikan keadaan. Saat lawan melancarkan serangan jiwa, Si Hao memanggil bunga dao yang bercahaya untuk menangkisnya. Setelah menemukan celah dalam pertahanan musuh, ia menghantam mereka dengan jari kaisar petir hingga semuanya terkapar. Dalam kekacauan itu, sebuah kitab kuno tiba-tiba membaca ayat 6 reinkarnasi Dao, membangkitkan rasa penasaran Si Hao terhadap tambang misterius yang menyimpannya. Si Hao pun memasuki tambang kuno yang gelap dan berbahaya, dipenuhi makhluk mengerikan dan penjaga spiritual purba. Di pusat tambang, ia menemukan 6 sosok misterius dari zaman kuno yang menyimpan kekuatan seni reinkarnasi 6 Dao. Ketika simbol darah terkutuk di dahinya beresonansi dengan salah satu dari mereka, Si Hao menyatu dengan warisan leluhur orang berdosa. Ia pun mengalami proses kelahiran kembali yang menyakitkan, hancur dan dibentuk ulang oleh kekuatan suci dari kitab suci 6 reinkarnasi Dao, hingga muncul sebagai sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan baru yang membara, Si Hao meninggalkan tambang dan menuju lembaga Dewa Surgawi. Demi menyusup tanpa diketahui, ia menyamar sebagai budak dan menumpang kapal luar angkasa, meski nyaris terbongkar oleh artefak di tubuhnya. Surga tak terukur tempat tujuan Si Hao terbukti jauh lebih keras dari yang dibayangkan. Seleksi murid inti telah selesai, membuat Si Hao harus bersaing sebagai pengikut. Di antara banyak jenius dan sosok legendaris seperti Lu Tuo, Si Hao menyadari bahwa ia harus menampilkan sesuatu yang luar biasa agar bisa diakui, sambil terus menyembunyikan jati dirinya. Namun, semua rencananya berantakan saat Wang Xi, gadis tercantik dan paling tajam dari klan Wang, menyadari kehadirannya. Tertarik pada aura misterius Si Hao dan artefak yang dimilikinya, Wang Xi dengan percaya diri menunjuknya sebagai pelayan. Peristiwa itu mengejutkan semua orang dan membuat Si Hao terjebak dalam sorotan. Alih-alih merasa terhormat, ia justru merasa terperangkap dalam permainan kekuasaan yang rumit. Senyum Wang Xi bukan sekedar keramahan, itu adalah undangan menuju bahaya, menandakan bahwa jalan yang dipilih Si Hao kini tak bisa lagi ia ubah. Di episode selanjutnya, Si Hao kembali menjadi sorotan di tengah kerumunan calon murid lembaga Dewa Surgawi setelah dengan tegas menolak tawaran Wang Xi, sang putri agung dari klan Wang, untuk menjadi pengikutnya. Penolakan itu memicu cibiran dan olok-olok dari para murid resmi yang menganggap Si Hao terlalu angkuh dan tak tahu diri. Namun, dengan suara lantang dan penuh percaya diri, Si Hao menyatakan bahwa ia akan masuk ke akademi dengan kekuatannya sendiri, bukan karena pilihan siapapun. Sikap berani Si Hao membuat Wang Xi penasaran. Ia menguji kekuatan Si Hao secara halus, tapi terkejut saat merasakan energi abadi yang luar biasa dari pemuda itu. Ia mulai menyadari bahwa Si Hao bukan orang sembarangan. Ia mungkin sebanding dengan para jenius sejati. Meski terkesan, Wang Xi tetap ditolak untuk ketiga kalinya. Di sela perbincangan, Wang Xi membisikkan fakta mengejutkan bahwa akademi mungkin tak akan menerima pemuda luar biasa bernama Huang karena keterlambatannya. Nama yang tak lain adalah identitas tersembunyi Si Hao sendiri. Ketegangan makin memuncak ketika sosok bernama Yuan Qing datang menunggangi angin, membawa keturunannya untuk diterima oleh akademi. Si Hao mengenalnya sebagai musuh besar yang selama 10 tahun terakhir berusaha menyingkirkannya. Kini, sang penindas diterima dengan hormat, sementara ia sendiri nyaris ditolak. Kemarahan Si Hao membuncah, menyadari adanya permainan kekuasaan dan konspirasi yang menjatuhkannya dari balik bayang-bayang. Namun tiba-tiba, dari dalam akademi terdengar suara mengguntur menegur Yuan Qing. Ketegangan meningkat, tapi kemudian suara lain yang lebih berpengaruh menyelamatkannya, membuat Yuan Qing lenyap ke pulau suci di langit. Semua orang terdiam menyaksikan kekuatan tersembunyi yang bekerja di balik layar akademi. Ada konflik besar yang belum terungkap sepenuhnya.
Yuan Qing dikenal telah menindas seorang jenius dari dunia bawah bernama Huang, yang ternyata adalah Si Hao sendiri, dan memasukkannya ke tambang kuno asal. Ironisnya, meski perbuatannya melanggar nilai akademi, Yuan Qing tidak hanya tak dihukum, tetapi bahkan mendapat kehormatan. Keturunannya diterima sebagai murid, sebuah keistimewaan yang jelas tidak adil. Ini membuat Si Hao semakin membara, dan ia bersumpah akan membalas, jika bukan kepada sang ayah, maka kepada anaknya. Meski belum diterima sebagai murid resmi, Si Hao memutuskan untuk tetap bertahan. Ia tahu bahwa lembaga ini menyimpan banyak sumber daya yang bisa ia manfaatkan. Di tengah perenungannya, Wang Xi kembali menghampiri, tapi kali ini bukan untuk memilihnya sebagai pengikut. Ia justru menawarkan undangan untuk berdiskusi tentang Dao sebagai teman sejajar. Tawaran langka ini membuat banyak orang terkejut dan iri. Keputusan Si Hao untuk menerima tawaran itu menimbulkan kehebohan. Banyak yang mencibir, menyebutnya tinggi hati. Namun Wang Xi tetap tenang dan bahkan memilih 2 pengikut tambahan. Tidak lama kemudian, kemunculan Putri Yao Yu yang tak kalah mempesona ikut menambah tensi. Ia juga menyatakan keinginan untuk berdiskusi tentang Dao dengan Si Hao, memperjelas bahwa pemuda ini mulai menarik perhatian tokoh-tokoh besar. Si Hao mulai menyadari bahwa posisinya telah berubah. Ia tak lagi hanya seorang calon murid biasa. Figur-figur penting mulai muncul di sekelilingnya, seperti Lu Tuo, sosok legendaris yang hanya dengan kehadirannya mampu membungkam kerumunan, dan Feng Xingtian, pewaris dari klan angin yang dulu bersekongkol menindasnya. Tantangan besar terbentang di hadapannya, namun Si Hao tak pernah gentar. Di hutan cahaya jernih yang terpencil, sebuah tempat suci dan penuh energi surgawi, berdiri Akademi Para Dewa yang menjadi kediaman Wang Xi, wanita agung yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Disinilah Si Hao tiba, menyembunyikan identitas aslinya agar tidak menimbulkan masalah. Bersama 2 rekannya, ia disambut oleh Wang Xi dan kemudian diperkenalkan ke wilayah 10 puncak ilahi oleh Chen Nuo, pengikut setia Wang Xi yang juga berbakat. Namun, Si Hao mulai menunjukkan perilaku mengejutkan. Ia berniat memburu dan memasak makhluk suci yang dianggap simbol kehormatan di wilayah itu. Meski telah diperingatkan, ia bersikeras dengan sikap santainya. Ketegangan meningkat saat ia kedapatan duduk di tempat suci Wang Xi, platform pencerahan Dao yang sangat sakral dan belum pernah dipakai orang lain. Hal ini membuat para murid gempar. Kesempatan ini dimanfaatkan Qilin, musuh Wang Xi, untuk menyebarkan rumor dan menjatuhkan reputasinya. Fitnah menyebar dengan cepat, bahkan seorang pengikut baru ditekan untuk mengaku bahwa Si Hao telah memasuki ruang tidur Wang Xi. Suasana di akademi pun memanas, dengan para murid mulai menghujat dan menuntut tindakan terhadap Si Hao yang dianggap telah menodai kehormatan akademi. Meskipun dihujat, Si Hao tetap tenang, tapi ketenangan itu dianggap kesombongan dan beberapa mulai memancing pertarungan. Chen Nuo dan Sulan berusaha meredam situasi, namun tekanan terus meningkat. Di tengah keributan, Wang Xi muncul dari langit, memancarkan aura suci dan anggun. Semua menunggu keputusannya. Orang-orang mendesak Wang Xi untuk menghukum Si Hao, bahkan membawa bukti yang dibuat-buat. Namun Wang Xi hanya menatap Si Hao dalam diam, seolah menilai hatinya. Saat itulah Si Hao akhirnya bicara. Ia memperingatkan dengan dingin bahwa ia tak segan menampar siapapun yang terus memfitnahnya. Ucapan itu mengejutkan semua pihak, menunjukkan keberanian dan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Di hadapan murid-murid resmi institusi Dewa Surgawi, Si Hao kembali bertindak mengejutkan. Ia bicara santai, bahkan meremehkan mereka. Saat seorang murid besar, keturunan beruang iblis kuno menantangnya, Si Hao malah mengomentari rasanya seolah hendak memangsa makhluk itu. Si Hao lalu meminta hadiah sebagai syarat bertarung dan memilih eliksir Istana Ungu, barang langka milik lawannya. Saat pertarungan dimulai, semua orang mengira ia akan kalah telak. Tapi dalam kenyataannya, Si Hao memperlihatkan teknik luar biasa dan kecepatan yang sulit diikuti. Dalam satu serangan telak, ia mengalahkan lawannya dan membuat sang beruang iblis muntah darah di depan semua orang. Kemenangan itu membuat semua terdiam. Mereka yang tadinya meremehkan Si Hao mulai menyadari bahwa ia bukan orang biasa. Bahkan Wang Xi mulai menaruh perhatian serius pada pemuda misterius ini. Sosok yang sebelumnya dianggap aneh dan tak layak, kini menunjukkan potensi luar biasa.
Si Hao kemudian menantang siapapun yang ingin melawannya, tapi dengan syarat mereka membawa harta langka. Tak ada yang berani maju. Meskipun dikenal menyebalkan dan suka bicara pedas, kini ia dipandang sebagai ancaman serius. Kehadirannya di akademi yang penuh jenius itu tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian. Para murid bertanya-tanya, siapa sebenarnya Si Hao? Apakah mereka sedang menyaksikan awal dari bangkitnya legenda besar? Sosok yang semula dianggap pecundang, kini berdiri dengan percaya diri di hadapan semua orang, membuka lembaran baru di dunia dewa surgawi yang penuh persaingan dan rahasia. Si Hao memasuki Gua Wangsi dan duduk tenang di atas batu biru yang bersih. Di tangannya, ia memeriksa eliksir istana ungu yang baru diperoleh, sebuah ramuan langka yang diselimuti kabut 5 warna. Meski bukan mengandung energi abadi, eliksir ini luar biasa dan jarang ditemui. Sementara ia menyesalkan isinya yang bukan energi abadi, para murid lainnya hanya bisa mengagumi ramuannya. Namun, sikap arogan Si Hao yang terang-terangan menantang dan meremehkan mereka membuat banyak pihak tersinggung, karena di mata mereka, ia hanya seorang pelayan. Pertarungan berlangsung sengit, terenggiling, dengan tubuh kuat dan energi abadi, menggunakan teknik khas klannya. Namun Si Hao berhasil menghadapinya dengan tangan kosong. Dengan penguasaan teknik bertarung yang luar biasa dan presisi menyerang titik lemah, ia menghancurkan keunggulan terenggiling satu demi satu. Akhirnya, terenggiling terkapar dengan luka parah dan Si Hao berhasil merebut darah Phoenix yang sangat berharga. Kemenangan Si Hao menimbulkan gejolak di antara para murid. Banyak yang tidak terima dan menantangnya lagi. Namun mereka semua bernasib sama. Dalam waktu 2 hari, Si Hao mengalahkan banyak jenius muda dan mengumpulkan 6 gumpalan darah Phoenix tambahan. Meski ia bukan pengguna energi abadi, kekuatannya menakutkan dan membuat para pesaingnya merasa malu dan terhina. Mereka bahkan harus meminjam darah Phoenix demi bisa menantangnya, hanya untuk kembali kalah telak. Keberhasilan Si Hao membuat para murid senior yang lebih kuat mulai dilirik untuk turun tangan. Nama-nama besar yang sebelumnya berada dalam pengasingan mulai disebut-sebut, namun Si Hao tetap tenang. Ia hanya menerima tantangan dari mereka yang membawa darah Phoenix, menjadikan pertarungan sebagai cara untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk kultivasi. Sementara itu, Wangsi menyadari betapa uniknya Si Hao. Tidak seperti yang lainnya, dia bertindak bebas, bahkan berani menetap dan berkultivasi di Gua Wangsi tanpa sungkan. Akhirnya, Wangsi mengakui kekuatan Si Hao dan memintanya bersiap untuk pertempuran yang lebih besar. Ketika disebutkan nama-nama seperti Lu Tuo dan Feng Xingtian, Si Hao mulai menyadari bahwa dirinya mungkin harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat di medan perang abadi. Namun, alih-alih gentar, ia terlihat antusias, mempertimbangkan kemungkinan untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Petualangan dan pertarungan berikutnya pun menanti, dan Si Hao sudah bersiap menantang takdirnya. Di medan perang kuno, yang dikenal sebagai medan perang abadi, banyak misteri dan rahasia besar tersembunyi di balik reruntuhan, yang dulunya menjadi tempat pertarungan para abadi sejati. Sekalipun era kejayaan itu telah berlalu, tempat itu masih dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh yang tampaknya tidak berasal dari dunia ini. Para pembudidaya dari seluruh penjuru tetap berdatangan, berharap bisa menemukan kitab suci Dao abadi untuk peluang langka yang bisa memperkuat kultivasi mereka. Namun, tempat ini tidaklah aman. Ia bisa berubah dari damai menjadi mematikan dalam sekejap, menjadikannya ujian sejati bagi para jenius. Si Hao merasa tertarik dengan tempat itu setelah mendengar kisah-kisah yang diceritakan oleh Wangsi, seorang murid kuat dari Akademi Dewa Surgawi. Si Hao pun memanfaatkan waktunya untuk membaca kitab-kitab kuno yang dipinjamkan Wangsi, naskah yang ditulis langsung oleh para pendahulu dan mengandung jejak spiritual murni. Ia menemukan banyak wawasan mendalam, termasuk ide-ide tentang menciptakan sistem kultivasi baru. Keinginan Si Hao pun tumbuh, bermimpi bahwa suatu hari ia juga bisa membuat jalur kultivasi yang unik. Ketertarikan Si Hao terhadap darah Phoenix membawanya kepada serangkaian pertarungan. Dengan kekuatan luar biasa, ia berhasil mengalahkan banyak penantang, bahkan murid yang telah mengolah energi abadi. Dari kemenangan-kemenangan itu, ia mengumpulkan 14 gumpalan darah Phoenix sejati, bahan berharga yang dapat memperkuat tubuh dan rohnya. Hal ini membuat namanya menggema di antara para murid akademi, bahkan membuat beberapa dari mereka gentar untuk menantangnya lagi.
Di tengah persiapan menuju medan perang abadi, Wang Xi menunjukkan niat seriusnya. Ia ingin membentuk tim kuat, termasuk Xi Hao, untuk membantunya menghadapi lawan-lawan terkuat seperti Lu Tuo, Yao Yu, dan lainnya. Wang Xi bahkan menghadiahi Xi Hao 6 porsi darah Phoenix tambahan, menegaskan bahwa kompetisi ini bukan sekedar ajang biasa, tapi perebutan kehormatan dan akses pada warisan kuno paling berharga di dunia kultivasi. 10 hari kemudian, tanda-tanda luar biasa muncul dari dalam gua. Sebuah ruangan batu retak, melepaskan cahaya keberuntungan dalam ribuan garis warna. Ini menandai dimulainya fase baru dalam perjalanan Xi Hao. Di balik setiap cahaya itu, tersembunyi peluang, tantangan dan pertarungan hidup mati yang akan menguji sejauh mana bakat dan ambisi seorang jenius bisa melesat menembus batas langit. Xi Hao tenggelam dalam kultivasi di dalam ruangan batu yang dipenuhi cahaya warna-warni. Bunga dao besar keduanya kini telah tumbuh sempurna, syarat dengan hukum langit dan bumi. Meskipun tidak menghasilkan makhluk seperti yang pertama, dia merasa sedikit kecewa, namun segera menyadari bahwa mungkin waktunya belum tiba. Xi Hao merenungkan kekurangan darah Phoenix yang digunakannya kali ini. Berbeda dari para kultivator lain, seperti Lu Tuo dan Yao Yu, yang mampu sepenuhnya mandi dalam darah Phoenix demi meningkatkan kekuatan. Meskipun demikian, keberhasilannya menumbuhkan bunga dao kedua sudah merupakan pencapaian luar biasa yang membuatnya merasa kekuatannya meningkat signifikan. Usai keluar dari pengasingan, Xi Hao disambut Wang Xi yang memberitahu bahwa mereka belum akan berangkat ke medan perang abadi. Akademi sedang melakukan banyak persiapan karena medan perang itu sangat berbahaya. Semua ahli terbaik, termasuk mereka yang telah menyelesaikan kultivasi tertutup, berkumpul untuk mendaftar dan ikut serta dalam pertempuran. Xi Hao, yang merasa cukup percaya diri, malah ingin mengisi waktu dengan melakukan pertandingan persahabatan demi mencari peluang mengumpulkan lebih banyak darah Phoenix, demi memperkuat dirinya lebih lanjut. Namun niat Xi Hao memancing keributan ketika ia bertanya kepada Sulan dan Chen Wo tentang lokasi taman pengobatan ilahi. Mereka langsung curiga. Xi Hao mencoba berdalih ingin melihat-lihat, tetapi niat aslinya segera terbaca. Dia ingin mencari tahu siapa saja yang memiliki darah Phoenix dan bisa dijadikan lawan tanding. Sikapnya yang santai dan seolah tak bersalah membuat dua murid itu jengkel. Mereka tahu betul siapa Xi Hao, seorang yang licik, pandai memutar kata, dan selalu mencari celah untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Ketika Xi Hao menyebut nama Cilin, wanita yang dulu menuduhnya tanpa bukti, suasana makin memanas. Ia bersikeras ingin melawannya demi membersihkan nama baiknya, meski jelas tujuannya lebih dari sekedar balas dendam. Ia bahkan menyebut dirinya sahabat dekat Putri Yao Yu, yang membuat Sulan dan Chen Wo makin tak habis pikir. Bagi mereka, Xi Hao adalah sosok tak tahu malu yang terlalu percaya diri. Namun entah bagaimana, kata-kata Xi Hao mulai menggoyahkan pendirian mereka. Apalagi ketika ia membingkai aksinya sebagai bagian dari strategi demi membela nama baik Wang Xi. Akhirnya, dengan setengah ragu dan penuh rasa jengkel, Sulan dan Chen Wo memutuskan untuk menuruti keinginan Xi Hao dan membawanya ke tempat Cilin. Dalam hati, mereka merasa jika Xi Hao sampai tertangkap atau dihukum karena aksinya, maka itu sudah layak baginya. Namun mereka juga tidak bisa memungkiri satu hal. Entah bagaimana, Xi Hao selalu berhasil membuat orang-orang mengikuti langkahnya, meskipun dengan logika yang terdengar konyol dan membingungkan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 220 dari Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.